Oke, 106 dia Tirta, Smart and Energetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. It's Yusi again here. Of course, you guys are all with me in charge for the next 2 hours ya. Dari jam 3 sampai pukul 5 sore ini tentunya. Yusi bakal temenin kamu semua, and I will accompany your all activities to be more knowledgeable to become Smartizen. You have to be smart and energetic, okay? Oke, Smartizen sama Yusi lagi tentunya ya. Seperti yang udah Yusi bilang bahwa aku akan nemenin kamu sampai pukul 5 sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Yusi, kita mengudara bersama ya. Well, kalau misalkan tadi siang kita membicarakan tentang profil pelajar Pancasila, sore ini atau senja ini Yusi bakal membicarakan tentang marketing komunikasi bagi UKM di era pandemi nih, Smartizen. Nah, kalau misalkan kamu bertanya-tanya kayak istilah marketing komunikasi itu apa sih sebenarnya, kok aku udah sering banget denger gitu kan ya. Jadi istilah ini tuh mengacu pada strategi yang digunakan oleh perusahaan nih, Smartizen, untuk mencapai target pasar yang mereka lalui dari berbagai jenis medium tentunya ya. Bisa meliputi iklan, pemasaran langsung, dan juga branding tentunya. Tapi nih ya Smartizen, tugas marketing communication itu nggak sesimpel dan semudah itu gitu loh istilahnya. Istilah ini juga memiliki makna yang jauh banget lebih luas, dan pada akhirnya itu membuat konsep marketing communication menjadi penting diupayakan oleh setiap perusahaan kayak gitu ya. Jadi menurut MARS, perusahaan konsultan asal Kanada nih, marketing communication merupakan segala pesan gitu loh, segala pesan dan media yang disampaikan perusahaan dalam upaya komunikasi dengan pasar tentunya ya. Dan bentuk ini juga bisa bermacam-macam nih, bentuk dari si marketing communication ini, mulai dari iklan, juga pemasaran langsung ya, atau branding seperti yang udah Yusi bilang tadi, pengemasan, kegiatan-kegiatan PR, presentasi sales, misalkan sponsor juga termasuk, ataupun aktivitas online yang lainnya. Nah, buat Smartizen semua yang masih heran, masih bingung tentang marketing communication ini, boleh banget gabung ke topik hari ini ya. Bisa melalui Instagram kita @diauntirta ataupun di live streaming kita yang sekarang aku lagi lagi berada di layar kacanya nih ya, di 106 Dia Untirta. Ditunggu banget loh buat request lagu ataupun curhat kamu. Mungkin ada anak-anak FISIP di sini lagi nonton, ataupun calon-calon anak FISIP gitu kan. Karena ini benar-benar Ilkom ya, sorry ya, komunikasi banget gitu. Jadi sih tunggu ya semuanya, atau di WhatsApp number kita, aku lupa lo mention di 081 808 106 106 Smartizen. Oh my god, it's from Agnes Monica Fit Mbak Titi DJ nih, hanya cinta yang bisa katanya. Well, kenapa sih kalau senja hari ini, I mean gak hari ini sih, kenapa sih kalau misalkan senja itu selalu sama yang namanya lagu-lagu galau? Ini kayaknya yang make a list tuh udah kayak, aduh ini senja harus galau sih ya. Kayak gak galau sih, lebih ke dapat banget liriknya, apalagi di waktu-waktu senja seperti ini gitu kan ya Smartizen. Welcome back again by the way on Dialog Senja sama Yusi tentunya, dan dengan seorang sahabat diskusi kita yaitu Ibu Nunu ya. Beliau adalah seorang dosen di FISIP Untirta nih. Beliau tuh sebenarnya menjadi sahabat diskusi aku hari ini, tapi karena kita keterbatasan oleh jarak, waduh, udah LDR lagi aja nih, karena keterbatasan jarak jadi mengharuskan kita berbincang dan berdiskusi via telepon aja kayak gitu ya Smartizen. Nah tadi kan Yosi udah sedikit banget ya menjelaskan tentang si marketing komunikasi itu sendiri. Tapi supaya lebih jelas lagi nih ya, Yusi bakal minta pendapat ataupun minta penjelasannya ya dari Bu Nunu selaku dosen di FISIP Untirta ya. Kalau gitu, pertanyaan Yusi buat Bu Nunu tuh sebenarnya sangat simpel, yaitu kayak sebenarnya apa sih yang dinamakan marketing komunikasi itu sendiri based on
itu kali ya, based on apa namanya, pengetahuan Bu Nunu nih sebagai dosen. Kalau aku kan sebagai orang-orang awam ya, yang dimana taunya itu via Google aja. Nah kalau Bu Nunu ini kan udah expert banget, that's why kita tanya ke beliau. Kalau gitu langsung aja aku putarkan beliau ya, putarkan semua jawaban yang sudah beliau buat untuk kita di senja hari ini. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa sih marketing komunikasi yang sebenarnya secara sederhana aja kayak gitu. Oke, Mbak Lucy dan para pemirsa, para pendengar sekalian, selamat sore. Pertama-tama saya mohon maaf dengan segala keterbatasan nih, saya dalam perjalanan menuju Jakarta. Kebetulan saat ini saya ada di daerah pegunungan, sehingga sinyalnya timbul tenggelam. Jadi terpaksa saya tidak bisa langsung berinteraksi dengan Anda semua. Betul banget, Smartizen. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman di DFM atas kesempatan buat saya untuk bisa berbagi pengalaman dan sedikit pengetahuan, terutama mengenai marketing communication. Nah, teman-teman dan para pendengar semua, marketing communication itu pada era pandemi ya menjadi satu bidang kajian yang sangat menarik karena dalam kondisi saat ini menjadi satu keharusan bagi para UKM untuk bisa beradaptasi dengan sistem pemasaran online. Kalau kita bicara tentang marketing communication, itu adalah bidang ilmu yang saat ini diperlukan, di mana bagaimana kita bisa mendekati, menjangkau pasar dengan cara memasarkan produk menggunakan bahasa yang simple, yang sederhana, sehingga apa yang menjadi tujuan dari marketing communication atau dari pemasaran itu bisa tercapai. Jadi marketing communication itu adalah disiplin ilmu yang belajar tentang bagaimana how to say, ya, bagaimana kita menggunakan kata-kata diksi yang tepat untuk bisa menjangkau pasar, ya, sehingga tujuan dari pemasaran bisa tercapai. Misalnya tujuan pemasaran itu nggak mesti harus mereka hard sell ya, bisa kita jual sekarang dan bisa laku sekarang. Tetapi kadang-kadang kita bisa membangun image produk ya, kemudian kita juga bisa menjual dengan cara soft sell ya, atau mengedukasi pasar. Jadi tujuan komunikasi pemasaran itu macam-macam, tergantung dari situasi dan kondisi di mana produk itu bisa mencapai atau dijangkau oleh masyarakat. Jadi tergantung dari tujuannya. Tapi endingnya adalah program marketing communication itu adalah membantu para pengusaha atau para marketer untuk bisa menjual barangnya atau setidaknya membuat produknya itu dikenal oleh masyarakat atau oleh pasarnya. Nah, tujuan akhir sebetulnya dalam komunikasi pemasaran itu adalah kita harus menjadi bisa menjangkau pasar dengan mengupayakan produk-produk kita itu menjadi produk-produk yang punya ekuitas yang tinggi. Punya ekuitas yang tinggi artinya produk kita dikenal, kemudian bisa masuk dalam top of mind daripada konsumen kita. Nah, itu secara singkat marketing communication itu membahas mengenai hal-hal tersebut di atas, Mbak Lucy. Oke, that's it ya Smartizen dari Bu Nunu selaku dosen ilmu komunikasi FISIP Untirta ya. Well, keren banget jawaban beliau terkait pertanyaan aku yang secara sederhananya apa sih Bu marketing komunikasi itu. Tapi ternyata beliau menjelaskannya dengan sederhana namun juga kompleks ya, dan mudah gitu loh didapatkan, bahwasannya target pasar itu berbeda-beda. It depends on apa dan siapa gitu kali ya. Well, setelah ini sih bakal puterin lagu tentunya buat kamu semua di luar sana supaya makin semangat menjalani senjanya ya. This is One Direction, What Makes You Beautiful.
Oke, ditemenin sama lagunya Bumerang ya, Pelangi. Nah ini lagu gak galau ternyata ya. Ternyata aku salah mengatakan bahwa Senja ini lagu-lagu galau. Ternyata enggak loh. Ini ada lagu yang enak diajak buat dance TikTok. Aduh, enggak ya, bukan TikTok ya. Well, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya dengan Bu Nunu. Tentunya nih Smartizen sudah ada bersama aku walaupun kita terbatas oleh jarak ataupun LDR ya. Ya ampun. Ya udah nih, lanjut aja. Jadi pertanyaan Yusi selanjutnya adalah strategi marketing apa aja untuk marketing komunikasi ya khususnya supaya berhasil tersampaikan terkhusus untuk UKM itu sendiri kayak gitu ya. Jadi untuk waktu dipersilahkan buat Bu Dunu. Oke, Mbak Yusi dan para pendengar yang tercinta dimanapun Anda berada, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana sih strategi markom bagi para UMKM gitu ya, atau UKM gitu kan. Nah, selama ini kan dengan adanya pandemi itu semuanya berusaha mempelajari online, marketing communication online. Apa saja sih kira-kira mereka siap apa tidak sih masuk online gitu kan ya. Betul. Sakingnya mereka gagap terhadap dunia di saat pandemi ya, dunia bisnis saat pandemi. Kemudian orang seperti latah, semuanya belajar digital marketing ya, tanpa mereka tahu bahwa belajar digital marketing bukan hanya sekedar bagaimana masuk pasar online atau bagaimana menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, menggunakan FB ya, Facebook dan sebagainya gitu untuk memasarkan. Tidak sesederhana itu sebetulnya, tapi juga tidak rumit gitu. Nah, kalau kita bicara strategi kan kesannya waduh strategi berat banget gitu. Padahal tidak ya. Pertama-tama sebetulnya sederhana saja dari para UKM ya, para marketer, para produsen, kenali dulu produk Anda. Anda sebetulnya mau main di mana? Ya, misalnya Anda kuliner, ya. Jadi kenali dulu kuliner Anda itu masuk dalam kategori apa, yang biasa saja atau yang eksklusif atau apa gitu kan? Mau membidik pasar yang mana? Jadi tentukan dulu segmentasi Anda mau membidik pasar yang mana. Anda kenali produk Anda, ya. Produk Anda kualitas bagus, kualitas menengah, kualitas premium misalnya, kenali dulu. Dan itu kan nanti harus dikomunikasikan kepada pasar Anda kan. Jadi tentukan segmentasinya siapa. Ya, ada misalnya ya, segmentasi itu Anda menggolong-golongkan pasar Anda. Misalnya, oh saya jualan produk kuliner buat anak muda misalnya. Saya bikin snack yang untuk anak muda. Tentu saja snack untuk anak muda beda dong snack dengan anak usia sekolah misalnya kan, anak-anak misalnya. Nah, itu kenali dulu produk Anda itu mau produk yang kategori apa, ya. Kemudian tentukan targetnya. Targetnya itu mau mendidik yang secara khusus misalnya anak muda yang mana, atau anak sekolah yang mana. Karena mungkin anak sekolah dari SD negeri berbeda dengan SD sekolah internasional misalnya. Nah, itu. Jadi harus kenali dulu siapa Anda mau jualan kepada siapa ya. Jadi tentukan segmentasi, tentukan target marketnya, kemudian Anda harus komunikasikan positioning produk Anda. Anda harus positioning, oh ini ada produk eksekutif ya, misalnya snack untuk eksekutif bisa, oh ini snack untuk anak-anak. Nah itu harus dikomunikasikan. Jadi tanamkan dalam benak konsumen Anda mau menempatkan dalam kategori produk apa. Nah, jadi segmentation, targeting, positioning itu penting sekali dalam marketing communication sebelum kita bicara tentang strategi. Nah, kemudian Anda kan setelah mengetahui tentang segmentasi, produk, targeting, dan positioning, Anda harus mulai memikirkan bagaimana nge-touch mereka, bagaimana menyentuh pasar tersebut. Tentu saja dengan cara bagaimana strategi marketing communication ya, bagaimana menggunakan alat komunikasi pemasaran. Nah, alat-alat komunikasi pemasaran itu banyak teman-teman.
Nah, karena kita bicara dalam era pandemi, kita persempit. Kalau dulu kan kita bisa marketingnya bisa offline ya. Nah, kalau sekarang kan bagaimana marketing yang online? Ya itu tadi tools-tools yang tadi. Maka kemudian orang kan belajar bagaimana menggunakan FB, bagaimana Instagram dan sebagainya. Tetapi teman-teman yang harus diperhatikan dalam menggunakan media-media tersebut adalah how to say-nya. Bagaimana berbicara pada mereka, bagaimana menyampaikan gagasan kepada mereka. Tentu saja dengan pemilihan tagline. Ya, tagline itu apa sih? Slogan lah misalnya. Kan suka tuh setiap, kayak misalnya Telkom committed to you gitu kan ya. Terus setiap kita mau memasuki, ingin produk kita dikenal oleh mereka, upayakan membuat tagline yang simple, yang mudah diingat. Ya, kayak Tenggo berapa lapisan? Tenggo mau enak, misalnya, sorry saya sebut satu produk ya, bukan ikut memasarkan, bukan maksudnya bukan itu. Artinya gini, Anda mulai membuat tagline produk Anda untuk dengan bahasa yang sederhana, bisa masuk dalam memori mereka dalam hitungan 9 detik misalnya. Ya, nah setelah itu membuat tagline, Anda juga harus belajar bagaimana menyusun. Kalau kita misalnya beriklan itu kan misalnya ada yang disebut penjelasan singkat mengenai produk Anda. Misalnya kalau Anda punya restoran bla 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 bla, dalam 2 atau 3 kalimat yang bisa menggambarkan produk Anda itu seperti apa atau layanannya seperti apa. Nah itu ya, jadi setelah itu baru setelah kita mempunyai konten, itu kan masuk dalam konten ya, kontennya ada itu kan konten audio, ada konten visual misalnya. Maka kita harus punya kemampuan untuk memproduksi visual. Visual itu nggak mesti harus yang videografi ya, bisa pakai video ya, atau audio visual yang bisa pakai video. Bisa juga pakai yang foto. Nah, kemampuan menyajikan visual itu penting. Maka minimal bisalah membuat foto produk ya, yang sederhana aja pakai handphone dengan pencahayaan cukup gitu kan, visualnya jelas, clear, itu bisa, nggak mesti harus pakai video ya, dalam cara yang sederhana. Kita kan belajar ya setiap hari kan belajar selangkah demi selangkah menuju perbaikan yang terus menerus. Nah, jadi sementara belum bisa pakai video, pakai yang visual saja, foto, diedit dan sebagainya. Kemudian dikasih bahasa yang sederhana ya. Kalau kita bicara tentang ilmu komunikasi kan dikasih copywriting kan. Kita nggak usah bicara tentang copywriting lah misalnya. Kita bicara bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh mereka. Nah, ya jadi sudah, kemudian kita pemilihan medianya. Ya, pasar kita itu kebiasaan konsumsi medianya apa? Kalau kita jadi kita harus tahu persis namanya media habit dari konsumen kita. Konsumen kita menggunakan FB. Oke, kalau gitu kita pakai FB. Ya, bagaimana menyampaikan pesan dalam bentuk atau melalui media FB. Bagaimana menyampaikan pesan komunikasi menggunakan Instagram, seperti itu teman-teman. Jadi pemilihan media itu penting, ya. Pemilihan media penting karena disitulah kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen dan potensial konsumen kita. Begitu teman-teman. Jadi nggak serumit yang kesannya sangat akademis, tidak ya. Jadi sebenarnya markom itu sederhana kok, ya, nggak berat kok. Kalau kita tahu bagaimana cara bagaimana maksud dan tujuan kita menggunakan komunikasi pemasaran tersebut. Oke, jadi seperti itu ya Smartizen untuk penjelasannya, strategi dalam penggunaan marketing komunikasi ya berarti. Terutama buat UKM di era pandemi seperti ini. Oke, kalau begitu get it the point Bu Nunu, thank you so much. By the way, selain itu saya mau puterin lagi lagu buat kamu dari Isyana Sarasvati nih, Untuk Hati Yang Terluka. Kayaknya salah, Untuk Yusi Yang Terluka. Yes, and enjoy this music Smartizen.
Okay, I want you to be happier by Marshmello and Bastille. Oh my god. It's almost jam 5 sore by the way. Oleh karena itu Yusi bakal memberi pertanyaan terakhir ya buat Bu Nuno nih selaku sahabat diskusi aku di senja hari ini, tentunya di hari Senin ya. Well, this is the last talk dari aku dan Bu Nuno. Mungkin ini juga akan menjadi closing statement dari Bu Nuno ya. Aku sih mau tanya nih Bu, ada nggak sih sekiranya Ibu bisa memberikan saran atau tips tentang marketing komunikasi nih Bu bagi UKM saat ini, terkhusus dalam masalah pandemi ya, karena itu adalah masalah bersama juga nih. Well, mungkin langsung aja aku berikan waktu ini, sisa-sisa waktu terakhir ini buat Bu Nunu seorang. Baik Mbak Lucy dan teman-teman pendengar Dia FM, dimanapun Anda berada, mungkin ini sesi terakhir ya, sekaligus penutup. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita memang harus bisa menjawab tantangan zaman ya. Perkembangan marketing communication saat ini begitu pesat ya, dengan adanya platform-platform digital yang bisa membantu kita sebetulnya mereka. Kenapa membantu? Karena jujur biaya marketing communication itu sangat mahal di era konvensional ya, ketika kita mau beriklan di radio, beriklan di televisi, ya membuat cetakan dan sebagainya, ya di media sosial, di media massa, ya itu biaya marketing communication relatif mahal, sehingga biasanya hanya perusahaan-perusahaan yang punya dana yang cukup yang bisa menggunakan atau memanfaatkan media komunikasi untuk bisa memasarkan dengan baik. Tapi itu mahal, itu di era yang konvensional ya, kita menggunakan media konvensional. Tapi di era new media ini, terutama di era industri 4.0, itu bisa jadi shortcut ya, media di mana platform-platform digital sekarang bisa membantu UKM sebetulnya. Kalau UKM-nya siap, ya bisa beradaptasi, itu sebetulnya memangkas jalur, ya, memangkas biaya promosi. Nah, oleh karena itu, yang tadinya kita perlu pada era-era konvensional, kita perlu lapak, ya, kemudian kita perlu produksi iklan dan sebagainya. Sekarang produksi iklan nggak mesti harus pakai advertising agency ya, biro iklan. Kita bisa bikin iklan sendiri ya, kita bisa produksi iklan sendiri, kita bisa menggunakan media pun kita bisa memilih sesuai dengan target market kita. Jadi artinya perkembangan yang sangat pesat itu harus kita sikapi dengan cara yang positif ya. Jadikan setiap perubahan itu menjadi tantangan untuk kita bisa menjawab ya, dengan hal-hal yang bisa membuat kita melangkah lebih maju ya, bisa mengembangkan bisnis kita. Jadi bagaimana biar Markom berhasil ya, tadi yang seperti saya ucapkan sebelumnya, saya sampaikan bahwa tentukan target market, tentukan segmentasi target market, positioning, kemudian tujuan komunikasi kita apa, apakah sekedar menyampaikan informasi bahwa produk kita ada gitu kan, ataukah kita membuat mereka tertarik pada produk kita, atau bahkan mendorong pembelian, keputusan pembelian. Itu masing-masing tujuan komunikasi pasti disampaikan dengan cara-cara yang berbeda ya, sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita tujuannya mau langsung mereka membeli gitu ya, pada end user, ya bahasanya pun disesuaikan. Tapi kalau kita cuma ini mengatakan bahwa ini loh ada produk ini, ya just info gitu aja, hanya menyampaikan untuk memperkenalkan produk, itu juga menggunakan bahasa yang sesuai dengan media yang sesuai. Jadi bahasa yang sesuai, media yang sesuai, itu adalah kunci keberhasilan dari marketing communication. Ya, jadi mulai sekarang berlatih menyusun ya, atau menggunakan pemilihan diksi-diksi yang tepat untuk bisa sampai kepada pasar kita.
Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan menjadi penutup buat teman-teman sekalian, para markomers ya, para produsen, para tenaga atau mereka yang berkecimpung dalam dunia pemasaran. Jadi tetaplah berusaha, tetaplah belajar, bahwa setiap hari kita pasti harus bisa memberikan ada peningkatan pengetahuan ya. Setiap hari harus menjadi lebih baik dan setiap hari harus ada pelajaran yang bisa kita gunakan, kita petik hasilnya untuk memajukan atau memberikan bisnis kita menjadi lebih maju. Jadi jangan khawatir bahwa siapapun bisa menjadi guru ya, belajar bisa di mana saja, dari siapa saja ya, nggak mesti harus secara formal kita ada di bangku kuliah ya, tetapi dimanapun kita belajar kita bisa mencari guru, bisa menemukan guru. Dimanapun kita bisa menjadi tempat pembelajaran ya. Ketika Anda berdiskusi dengan mitra bisnis misalnya, itu juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa kepetik bersama. Jadi jangan takut bahwa belajar itu mesti harus formal, tidak. Jadi bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Jadi guru kita tuh ada di mana-mana ya. Jangan merasa bahwa guru itu harus yang terbaik. Enggak, semua orang bisa menjadi guru ketika dia sudah punya pengalaman lebih dari kita, punya pengetahuan lebih dari kita. Itu bisa jadikan kita jadikan mereka sebagai guru-guru kita. Baik teman-teman, mohon maaf apabila ada beberapa hal yang tidak berkenan atau kurang memuaskan Anda. Mohon maaf, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lebih panjang lebar di kesempatan yang lain. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunu, thank you so much ya. FYI nih, seperti yang udah Bu Nunu bilang di awal, bahwasannya beliau sedang di perjalanan sebetulnya Smartizen, tapi beliau juga meluangkan waktunya gitu loh untuk berbicara dengan kita semua, tentunya di Dialog Senja hari ini. Yusi sangat merasa terharu ya karena segala upaya telah kita coba agar bisa berkomunikasi dengan beliau, karena dimana lokasi beliau tuh sulit dijangkau oleh sinyal ya. Cuman di lain waktu semoga kita bisa bertemu dan berdiskusi langsung kayak gitu ya Smartizen. Dan sudah pukul 17.01 seperti biasa Yusi korupsi waktu 1 menit ya. Yusi juga minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Dan juga iya gitu aja ya. Sampai jumpa di esok hari, tapi di jam 10 sampai jam 12 siang aja. Kalau gitu Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri, and see you another program kali ya. Karena setelah ini masih ada program loh.